Oke, Nanti, selamat siang, Dokter Dian. Ah ya, selamat sore Dokter Andika. Ya, selamat sore. Selamat gabung di forum telekonseling ya kerjasama IDI dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kita sebut dengan Telekodina dengan moto tetap sehat, tetap bahagia. Iya. Gimana Dok? Sudah siap untuk Iya. bagi? Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saya ikut berbagi di dalam acara Telekodina ini. Ya, mungkin saya mulai dengan share screen, mungkin dengan presentasi ini dulu ya. Saya tulis. Silakan. Sudah kelihatan mungkin, Dokter Dian? Sudah Dok. Silakan Dokter. Jelas kok. Baik, terima kasih ya. Sesuai dengan topik kita tentang isolasi mandiri pada pasien COVID-19, jadi saya akan sedikit berbagi, mungkin singkat aja tentang isolasi mandiri pada pasien-pasien dengan COVID-19. Mungkin ini selalu menjadi pertanyaan ya, bila kita positif COVID, kita harus bagaimana? Mungkin banyak yang masih bingung. Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita menentukan ya, ini sebenarnya COVID-nya ini derajat yang mana. Jadi karena COVID ini sangat beragam ya, manifestasi klinisnya sangat beragam, gejalanya ya, mulai dari yang tanpa gejala, ringan, sedang, berat. Jadi pertama harus ditentukan dulu. Ini kira-kira yang mana. Nah, kalau bisa sih sebaiknya memang penentuan derajat ini ya dikonsultasikan dengan tenaga medis ya, baik dokter atau yang lainnya. Kalau bisa ya mungkin di puskesmas atau dengan telekonseling seperti ini bisa didiskusikan sebenarnya nih derajatnya apa. Kenapa? Karena nanti itu akan menentukan ya mau dirawat di mana. Karena kalau sudah OTG derajat ringan itu bisa kita isolasi mandiri, tetapi kalau sudah lebih berat dari itu ya sebaiknya dirawat di rumah sakit ya. Kemudian yang kedua itu adalah penelusuran terhadap orang sekitar yang kontak erat dengan orang yang positif ini. Jadi kita nggak bisa hanya memikirkan orang yang sakit saja, tetapi orang di sekitar juga harus dipikirkan ya. Jadi saat kita positif kita harus mikir siapa sih yang kontak dengan kita. Ya. Jadi terutama keluarga kita, apalagi kalau ada keluarganya yang punya komorbid misalnya kencing manis, gitu ya, penyakit jantung, ya tentunya kita tidak ingin dong memberikan hal yang buruk kepada keluarga kita. Tentunya kita harus menelusuri, harus melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang sekitar kita yang tentunya kita sayangi. Nah, kemudian yang terakhir tentunya melakukan pengobatan ya sesuai dengan derajat COVID-nya, apakah itu ringan, apakah itu sedang atau berat. Nah, tentunya ada beberapa pengobatan ya, atau obat yang bisa kita konsumsi untuk itu. Nah, kemudian isolasi mandiri. Kenapa sih kita harus isoman ini ya? Jadi kita harus mungkin memahami supaya kita tahu itu untuk apa sih kita sebenarnya isoman. Jadi terutama kita untuk melindungi diri, melindungi keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Itu kita ingin untuk memutus penularan virus ini ya, agar COVID ini segera berakhir. Nah, sebagai ilustrasi kita lihat ada kasus di Cina ya, super spreader ya, di mana dari satu orang itu bisa menyebarkan sampai ke 70 orang. Itu bayangkan itu ya. Kalau kita bisa melakukan isolasi mandiri, jadi kalau satu orang ini yang mempunyai penyakit ini kita isolasi, tentunya tidak akan ada 70 orang di belakangnya yang akan terinfeksi. Jadi itulah sangat pentingnya isoman ini, ya, isolasi mandiri ini. Kenapa? Karena virus ini sangat mudah menyebar, ya. Apalagi yang varian Delta ini sangat mudah menyebar, sehingga dengan isolasi mandiri kita harapkan tidak terjadi penyebaran. Jadi bukan karena kita yang sakit, jadinya 70 orang di sekitar kita itu juga jadi ikut sakit. Ya. Jadi itu tujuan kita melakukan isolasi mandiri. Nah, apa sih syaratnya? Tentunya ada syaratnya, kita bisa isoman atau enggak. Pertama, derajatnya harus dia tanpa gejala atau dia dengan derajat ringan. Tentunya ini kita harapkan ya ditentukan oleh dokternya, ya derajatnya seperti apa, bisa isoman atau enggak. Kemudian fasilitas itu harus tersedia dong, ya kalau bisa ya kamar yang terpisah, alat makan terpisah, ya tempat mandi terpisah, ya, dan bisa menyiapkan di rumah minimal ya termometer dan pulsa oximetry. Kemudian tentunya harus ada dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi keluarga harus mendukung juga, bisa mensupport
baik itu makanan ya, mensupport secara mental juga, mungkin komunikasi via telepon ya, mungkin sekarang gampang video call gitu, saya kira itu akan sangat membantu untuk orang-orang yang melakukan isoman. Dan lingkungan sekitar juga kita harapkan kan biar tidak jadi stigma terhadap orang-orang yang positif, bahkan kita harapkan sih tetangga-tetangga itu saling bahu membahu ya, mensupport orang yang isoman gitu ya, kita harapkan seperti itu. Nah, siapkan apa sih saat isoman? Ini apa yang harus kita siapkan ya. Jadi ya tentunya kalau bisa siapkan kamar yang terpisah ya dengan anggota keluarga yang negatif COVID-19. Ini untuk mencegah agar tidak terjadi penyebaran di dalam keluarga. Kemudian siapkan alat makan yang terpisah juga, kemudian terpisah kamar mandinya terpisah juga. Tapi kalau tidak bisa, biasanya kita sarankan ya yang memakai kamar mandi itu yang orang sakit itu paling terakhir lah ya. Setelah itu baru dibersihkan lagi kamar mandinya. Nah, kemudian siapkan alat paling penting termometer dan saturasi ya, pulse oximetry untuk tahu saturasi oksigennya. Kemudian tentunya di rumah tetap harus menjalankan protokol kesehatannya, tetap yang sakit ini harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, gitu ya, harus menjaga jarak dengan yang sehat itu tetap harus dilakukan, walaupun di dalam rumah ya supaya tidak terjadi penyebaran di dalam keluarga. Nah tentunya jangan lupa untuk berdoa ya, jadi saya kira penting, psikis juga penting ya, selain fisik, jadi berdoa ya, itu saya kira juga penting untuk dilakukan. Nah, kemudian lakukan apa saat isoman? Jadi sudah ada protokolnya ya dari Kemenkes sendiri. Jadi prokes itu tetap dilakukan, ya, pakai masker, kemudian tidak bepergian tentunya ya. Jadi jangan isoman tetapi masih pergi belanja gitu ya, masih pergi ke supermarket, gitu, masih pergi ke warung ya, itu sebaiknya tidak dilakukan oleh orang isoman. Jadi isoman ya isolasi diri, tetap di rumah atau di kamar seperti itu. Kemudian memanfaatkan fasilitas telemedicine ya, jadi supaya tetap harus ada pemantauan ya saat kita melakukan isolasi mandiri, kerjasamalah dengan puskesmas terdekat atau mungkin dokter atau kenalan tenaga medis yang dikenal. Kemudian ya menjaga jarak tetap di rumah, kemudian lakukan pengecekan harian ya, suhu badan, saturasi juga bisa dicek. Jadi buat jurnal di rumah per hari gimana kondisi kita, suhunya berapa, kemudian gerak nafasnya berapa kali semenit, kemudian saturasinya berapa, sekira itu juga penting untuk dilakukan. Kemudian perilaku sehat tentu di rumah ya, kesehatan bersih, konsumsi makanan yang bergizi, cuci tangan, itu etika batuk dan bersin sekira tetap harus dilakukan di rumah. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan rumah ya, jadi pakai cairan desinfektan, dibersihkan rutin kamarnya ya dengan baik clean mungkin ya. Kemudian kalau terjadi keluhan yang memberat itu saya harapkan sih juga menghubungi fasilitas kesehatannya. Jadi ini pentingnya isolasi mandiri itu harus ada pemantauan juga di sana ya. Jadi isolasi mandiri dan pemantauan itu penting. Nah, konsumsi obat apa saat isoman? Obat-obatan sebenarnya untuk yang gejala ringan itu ya sesuai dengan keluhan saja. Nah, kalau batuk ya obat batuk, kalau demam ya obat penurun panas seperti paracetamol. Kemudian ya mengkonsumsi vitamin, ya vitamin C, D, dan zinc itu yang dianjurkan. Silahkan, saya kira banyak produk-produk yang sudah beredar yang mengandung vitamin tersebut. Kemudian kita harapkan sih tidak mengkonsumsi obat antivirus atau antibiotik tanpa rekomendasi dari dokter. Ya. Kita harapkan sudah konsultasi dulu dengan dokter, lihat keadaannya, karena ya semua obat itu pasti ada keuntungan dan kerugiannya, ada efek sampingnya juga. Jadi saya kira tenaga medis akan lebih familiar, lebih paham dengan hal itu. Sehingga ya berkonsultasilah dulu dengan tenaga medis sebelum mengambil obat-obatan tersebut. Kemudian kalau memang punya komorbid yang terkontrol ya, misalnya DM yang sudah dengan pengobatan, kemudian hipertensi dengan pengobatan, tentunya ya obat-obatan itu harus tetap diminum gitu ya. Jadi tetap dilanjutkan. Nah, apa sih yang harus kita waspadai saat isoman? Jadi kita harus tetap saat isoman itu ada hal-hal yang bisa terjadi. Pertama adalah penularan ke keluarga atau orang sekitar. Ya. Jadi ini harus kita waspadai. Kita tidak ingin dong saat kita isoman kita menularkan ke keluarga kita yang negatif di rumah. Ya. Makanya tetap prokes harus tetap dijalankan di rumah. Ya. Jadi di kamar, ya, kemudian memakai masker, mencuci tangan, ya, menggunakan alat
makan sendiri, menggunakan alat mandi sendiri, itu penting dilakukan di rumah. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah mengawasi kondisi, ya, pemantauan. Jadi bisa terjadi perburukan kondisi saat orang mengalami isoman. Kita tidak berharap terjadi kejadian seperti di luar Bali itu sampai maaf sampai meninggal saat isoman, kan itu berarti tidak dipantau dengan baik. Jadi sangat penting untuk adanya pemantauan, ya, pemantauan kondisi. Maka itu penting untuk membuat jurnal harian, kemudian juga berkomunikasi dengan tenaga medis saat melakukan isoman. Nah, kapan sih kita harus ke rumah sakit saat kita isoman? Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, yang mengharuskan kita pergi ke rumah sakit. Ya, jadi kalau udah demamnya terus menerus, ya, apabila misalnya 7 hari kok masih demam aja di atas 38, di atas 39, ya harus segera ke rumah sakit. Kemudian napas semakin sesak, ya, ini dilihat dari jalan sedikit kok sesak, kemudian mungkin gerak dadanya itu semakin cepat, ya, bisa dihitung berapa kali per menit. Ya, kalau lebih dari 30 kali per menit itu harus segera ke rumah sakit. Ya. Apalagi kalau punya alat saturasi bisa dicek, kalau sudah di bawah 93 ya sebaiknya nggak usah menunggu lagi, kan segera ke rumah sakit. Atau menghubungi tenaga medis yang memang memantau kondisi saat isolasi mandiri tersebut. Nah, kemudian kalau ada nyeri dada, ya, nyeri dada kiri, ya, itu harus ke rumah sakit, kemudian muntah yang terus-menerus, diare yang terus-menerus, ya, karena ini nanti bisa terjadi dehidrasi, kemudian gangguan kesadaran, ya. Jadi kalau sudah kontak nggak bagus gitu, ya, jadi harus segera ke rumah sakit, jangan ditunggu-tunggu lagi. Nah, berapa lama isoman? Ini juga sering menjadi pertanyaan. Jadi isolasi di rumah ataupun di fasilitas karantina ini kalau ini adalah 10 hari, ya, sejak munculnya gejala ditambah dengan 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Ini, ya, jadi kalau dia tanpa gejala OTG itu dihitung 10 hari dari swab-nya positif. Kalau dia dengan gejala berarti 10 hari dari gejala, ya, ditambah dengan 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Ya, ini yang harus diingat, ya. Oke, kemudian saya kira itu yang penting kita perhatikan tentang isolasi mandiri. Saya kira pencegahan itu yang utama, ya, dalam COVID ini. Jadi jaga kondisi, ya, hindari stres, istirahat yang cukup, ya, lakukan olahraga, ya, dengan prokes tentunya. Kemudian makan yang bergizi, ya, itu penting untuk dilakukan. Tetap lakukan protokol kesehatan, ya, dengan 5M, ya, jadi memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, saya kira itu tetap penting untuk dilakukan. Silakan beraktivitas, tapi lakukan dengan protokol kesehatan. Kemudian vaksinasi, ini penting sekali. Jadi lakukanlah vaksinasi. Jika memang kondisi memungkinkan untuk vaksinasi dan vaksin itu tersedia, silahkan vaksin. Ya, saya harapkan vaksin. Jadi vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada di sekitar kita, yang tersedia untuk kita. Saya kira itu sudah vaksin yang terbaik saat ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Terima kasih. Mungkin jika ada, kita lanjutkan dengan diskusi mungkin, ya. Terima kasih, Dr. Dian. Dr. Pande, untuk materinya sudah ada pertanyaan, Dok, pertanyaan titipan, ya. Saya 2 kali terkena COVID. Pertama November 2020, dirawat di rumah sakit sampai masuk ICU. Kemudian yang kedua, saat ini saya isoman hari ke-8, tapi saya belum divaksin. Saya ada gejala batuk, dan batuknya tidak pernah hilang dari yang pertama, Dok. Saya juga selama isoman saya batuk dan sesak, dan saya minum bisolfon, eritromisin, Capiflex. Saya sampai kapan isomannya, Dok, dan obat apa yang perlu ditambahkan dari obat yang saya minum tadi, dan kenapa batuk saya tidak hilang, Dok, dari yang pertama? Terima kasih. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih. Memang jeleknya dari COVID itu adalah adanya komplikasi pasca infeksi. Ya, kita sebutnya long COVID, ya, long haul COVID. Jadi terutama pada pasien-pasien yang dengan infeksi berat, ya, derajat berat atau kritis. Ini kalau sampai masuk ICU kan berarti kemungkinan saat itu adalah kondisinya berat, ya, berat atau kritis. Kemungkinan sudah terjadi kerusakan daripada paru-paru yang cukup luas, sehingga itu akan menimbulkan gejala sisa, kita bilangnya sepele, ya, kerusakan paru-paru yang tidak
bisa kembali lagi, karena memang jeleknya itu adalah dia menyebabkan terjadinya fibrosis. Jadi fibrosis itu kayak dia mengeras gitu ya di paru-parunya, yang itu sulit sekali untuk mengalami penyembuhan. Memang gejala sisa itu akan terjadi, bisa batuk ya, kadang ada orang yang jalan sedikit sudah sesak, itu memang bisa ada. Biasanya kita harapkan yang seperti itu melakukan pemeriksaan tambahan, jadi sesuai dengan keluhannya. Kalau memang keluhannya di paru-paru seperti itu, kita harapkan bisa melakukan seperti uji untuk spirometri ya, jadi uji fungsi paru-parunya itu bisa dilakukan ya, kemudian ronsen ulang atau dilakukan CT scan juga bisa dilakukan tergantung keluhannya ya, untuk melihat seberapa jauh sih kerusakan paru-paru yang terjadi akibat infeksi sebelumnya. Itu yang bisa dilakukan. Untuk terapi memang untuk saat ini untuk mengatasi long COVID ini masih yang bersifat sesuai gejala lah ya. Jadi pemberian, kalau memang keluhannya batuk ya pemberian obat batuk. Memang kalau keluhannya seperti ada kayak orang yang PPOK atau orang asma itu bisa juga terjadi. Biasanya kita berikan obat-obat pelega ya, bisa dengan uap, nebul ya, atau obat semprot ya, pemberian steroid inhalasi juga bisa kita berikan untuk kasus-kasus seperti itu. Ya, jadi memang itulah jeleknya COVID. Ya, jadi gejala sisa daripada COVID ini yang nantinya ini saya kira akan menjadi permasalahan di dunia kesehatan kita juga nantinya. Kemudian untuk saat ini ya memang kalau memang batuknya itu tidak berkurang-kurang, artinya dalam isoman kan kita lihat perbaikan gejala ya. Jadi perbaikan gejala dari awal. Kalau memang batuk, kalau memang dari awal sudah batuk, kita lihat berkurang tidak batuknya. Kalau memang batuknya sudah berkurang, saya kira itu cukup sebagai tanda. Kalau memang memungkinkan untuk mau melakukan swab ulang, ya silahkan jika fasilitas itu tersedia. Kadang meragukan apakah ini sudah selesai atau tidak. Gitu. Tapi memang faktor yang dipakai, indikator yang dipakai itu adalah demam dan gangguan pernapasan, terutama sesak, itu yang kita lihat. Ya, kalau sudah tidak demam, ya pasiennya sudah tidak sesak selama minimal 3 hari, kita bisa simpulkan bahwa pasien sudah perbaikan dan bisa kita anggap sebagai selesai isolasi seperti itu. Ya. Kemudian untuk obat, saya kira sesuai dengan, kalau memang gejalanya ringan, saya kira sesuai dengan keluhannya. Kalau batuk ya obat batuk, mungkin mau minum Omroxol, mau minum asetilcysteine, silahkan. Untuk antibiotik, saya kira dilihat dulu ada infeksi yang mengarah ke bakteri atau tidak di sana. Ya, mungkin apakah ada demam, ada sakit tenggorokan yang berat, apakah batuknya disertai dengan dahak yang hijau seperti itu. Ya, saya kira lebih baik berkonsultasi lagi dengan dokter ya, atau dengan tenaga medis ya. Mungkin telekonseling yang one by one lah itu istilahnya, sehingga bisa disimpulkan ini mengarah kemana, itu sehingga terapinya akan lebih pas saya kira. Demikian mungkin dokter. Oke, terima kasih dokter. Ada banyak pertanyaan yang masuk dokter. Pertanyaan berikutnya. Siang dok, mau bertanya bagaimana untuk mengatasi hidung yang terasa sakit seperti kemasukan air, sakitnya dari hidung sampai ke kepala. Itu bagaimana ya dok? Saya sedang isoman hari kelima. Terima kasih dari Dwi Ade Riandayani. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ya salah satu gejala dari COVID itu adalah adanya gangguan di hidung ya. Kadang orang pilek, dan kadang yang terbaru ini malahan di Delta ini lebih sering pada yang hidung yang berair, itu lebih sering terjadi. Gimana mengatasinya? Tentunya ya pertama tingkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi minum vitamin itu silahkan, vitamin C, vitamin D, vitamin zinc itu silahkan diminum. Kemudian untuk nyeri ya kita sarankan silahkan minum paracetamol, tidak masalah ya. Saya kira 3 kali sehari dengan 500 mg cukup untuk mengurangi nyeri. Kemudian memang kalau keluhannya dengan hidung yang meler itu ya pemberian dekongestan, obat-obat pilek ya, itu saya kira juga bisa ya, jadi kemudian kayak Democolin atau Rinos atau Tremensa itu silahkan ya. Simptomatis itu saya kira bisa diminum juga ya untuk mengatasi keluhan tersebut. Demikian. Oke, terima kasih dokter. Lanjut ada pertanyaan lagi. Yang berikutnya, izin nanya, jika hasil PCR telah negatif, apa perlu dilakukan ronsen torak?
Silakan dokter dari Ya. Ngurah. Saya kira untuk ronsen torak ini tergantung dari derajat COVID-nya ya. Mungkin ini yang dilakukan adalah ronsen untuk evaluasi ya saya kira ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan infeksi paru-paru yang dengan gejala derajat sedang, berat ataupun kritis itu tentu akan dilakukan pemeriksaan evaluasi terhadap ronsen toraknya. Ya, apakah sudah terjadi perbaikan atau tidak di sana ya. Tetapi untuk yang kondisinya adalah ringan atau malahan tanpa gejala, saya kira tidak perlu dilakukan ronsen torak tersebut. Ya. Kemudian ini saya kira tergantung dari beratnya kondisi awalnya tersebut. Untuk kalau PCR telah negatif, jadi kalau PCR sudah negatif, kemudian keluhan sudah membaik, biasanya sih tidak perlu dilakukan ronsen torak. Gitu, ya. Tidak perlu dilakukan ronsen torak. Kalau sudah terjadi perbaikan kondisi, artinya sesak sudah tidak ada, batuk sudah tidak ada, PCR sudah negatif, saya kira ya tidak perlu dilakukan ronsen torak kembali. Ya. Kecuali ada keluhan lain, misalnya PCR yang negatif, tapi kok pasiennya sesaknya tambah berat, gitu ya, batuknya kok tambah berat, kok dahaknya malahan kuning, seperti itu ya, saya kira bisa dilakukan ronsen torak ulang untuk menilai apakah ada mungkin infeksi lain yang menumpangi di sana. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok. Siang dokter, saya mau bertanya. Saya kan lagi isoman. Saya merasa sesak tapi sesaknya di tenggorokan bukan di dada. Bagaimana mengatasinya dok? Silakan. Sesak di tenggorokan ya. Oke, ya, jadi kan kadang kalau orang COVID itu keluhan nyeri tenggorokan juga dominan ya. Jadi nyeri tenggorokan itu dominan. Untuk memastikan apakah ini sesak karena kekurangan oksigen atau hanya sensasi saja, saudara dihitung dari silakan lihat dadanya ya, itu gerak napasnya semenit itu berapa kali. Kalau masih kurang dari 20 kali, kemungkinan bukan sesak karena kekurangan oksigen. Tapi kalau misalnya memiliki alat untuk mengukur saturasi di rumah, ya lebih baik lagi, silahkan diukur. Kalau misalnya hasilnya bagus, di atas 95-96 itu masih bagus, berarti memang bukan masalahnya di paru-paru, hanya di tenggorokan. Kadang memang rasa tidak nyaman di tenggorokan itu bisa terjadi. Silakan kalau mau pakai misalnya minum paracetamol boleh ya. Kemudian minum air hangat, mau minum air hangat dengan jahe silahkan. Itu untuk memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Itu bisa dilakukan ya. Atau mau kayak gargle itu dilakukan juga boleh pakai gargle. Silahkan saja. Tapi yang penting adalah dipastikan ini sesak karena kekurangan oksigen atau bukan, karena itu penting ya, karena kalau itu sesaknya karena kekurangan oksigen, laju napasnya tinggi, kemudian saturasinya rendah, yaitu harus segera ke rumah sakit, ya, tidak bisa diam di rumah saja kalau seperti itu yang lebih penting saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Ada yang ingin disampaikan lagi atau kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya? Kita lanjut aja lah pertanyaan kayaknya, mungkin kalau ada waktu nanti kita tambah lagi lah. Pertanyaan berikutnya, siang dok, saya mau tanya, mertua saya lagi isoman, mertua saya tes swab antigen positif, terus tadi pagi baru habis swab PCR, belum keluar hasil, dan saturasinya 91, ada batuk, sesak, pilek, dan panas, soalnya mertua saya punya riwayat diabetes. Gimana dok? Ya, kalau sudah kalau orang dengan ini ya, penegakan diagnosis itu bisa dengan swab antigen atau dengan swab PCR. Memang Kemenkes sendiri mengeluarkan guideline kalau memang PCR itu sulit untuk dilakukan atau hasilnya lebih dari 48 jam, maka swab antigen bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis. Jika swab antigen itu positif dan ada keluhan, ya keluhan respirasi, jadi pasiennya dengan batuk, sesak, demam, dengan swab antigen positif, itu sudah bisa kita pastikan bahwa pasien itu COVID. Gitu ya. Kalau sudah sekarang dengan kondisi yang sesak dengan saturasi 91, ya saya harapkan untuk segera ke rumah sakit, ya, ke UGD untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi seperti saya bilang tadi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kalau orang isoman itu kalau sudah dengan sesak, dengan saturasi yang sudah di bawah 93, itu sudah harus ke rumah sakit, ya, tidak bisa lagi untuk dirawat di rumah seperti itu.
Terima kasih dokter. Dok, ada titipan atau pertanyaan ke saya. Saya pernah, ini kata pasien ya, saya pernah didiagnosa bronkitis, kemudian saat ini COVID dan sedang isoman. Apakah nanti saya lebih lama sembuhnya atau paru-paru saya kemungkinan seperti apa, dok? Itu yang ditanyakan. Silakan, dok. Ya kalau orang-orang yang memiliki artinya masalah apa ya istilahnya latar belakang penyakit paru memang kadang proses penyembuhan akan lebih lama, gitu ya, karena orang-orang yang sudah memiliki masalah paru seperti bronkitis, asma, PPOK itu berarti sistem pertahanan parunya sudah lebih jelek ya kita anggap dibandingkan dengan orang-orang yang tanpa punya penyakit paru-paru sebelumnya. Gitu. Kemungkinan untuk gejala itu lebih lama itu bisa saja ya, pasien bronkitis biasanya batuknya akan terus berlanjut, itu bisa saja. Nanti perhatikan batuknya ini mau berkurang nggak gitu. Biasanya orang dengan COVID itu batuknya sangat sangat keras gitu ya, jadi terus menerus batuk kadang sampai mengganggu. Biasanya kalau sudah dengan proses penyembuhan biasanya batuknya akan mulai mereda, semakin jarang gitu istilahnya ya. Itu bisa dipakai sebagai acuan juga seperti itu. Memang ya orang-orang dengan gangguan respirasi atau gangguan paru, kita harapkan sih kalau memang mereka sudah mempunyai pengobatan yang rutin, silahkan dilanjutkan pengobatannya tersebut. Misalnya orang asma yang sudah pakai inhaler, lanjutkan pengobatan itu. PPOK sudah menggunakan obat rutin, lanjutkan pengobatan itu. Bronkitis kalau memang memiliki obat-obat yang memang diminum sebelumnya rutin, silahkan dilanjutkan obat-obatan tersebut. Jadi jangan sampai pengobatan COVID ini malah menyebabkan kita tidak mengobati penyakit dasarnya, sehingga malah penyakit dasarnya itu yang akan memberat nantinya. Itu yang kita harus perhatikan juga. Terima kasih dokter. Saya lihat di chat dulu ya. Pertanyaan, saya sampaikan di sini dok. Mohon waktunya dok. Untuk yang pernah isoman dan kami ada survei ya, silakan untuk mengisi link surveinya dan nanti silakan diisi dan dikirim ya ke kami, ke IDIA, nanti akan ada bikisan menarik ya untuk yang sudah mengisi linknya. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya, saya sedang isoman, batuk saya semakin hari semakin parah. Jadi kesulitan dalam bernapas. Ibu saya juga sedang isoman. Nah, apa mungkin yang harus dilakukan, dok? Kalau batuknya semakin hari semakin parah. Batuknya semakin parah. Oke, yang pertama harus dipastikan bahwa keluhannya itu tidak disertai dengan sesak. Jadi saya harus selalu ingatkan itu, karena itu yang paling berbahaya. Kalau tidak disertai sesak, misalnya saturasi masih bagus, frekuensi napasnya masih baik di bawah 20, saya kira tidak masalah. Untuk batuk memang beberapa obat bisa diminum, misalnya pengencer dahak seperti ambroxol, atau mau minum acetylcysteine silahkan, mau minum lebih banyak air silahkan. Kemudian ada juga latihan seperti batuk yang efektif ya, itu bisa dipelajari. Saya kira banyak sekali di media ya, seperti YouTube itu banyak ya latihan-latihan yang bisa dilakukan. Sanglah sudah punya juga, RSTM punya juga, silahkan dilihat bagaimana sih caranya kita untuk batuk efektif. Ya, jadi batuk itu ada caranya, gitu ya, nggak semata-mata seperti yang kita kenal selama ini. Ada caranya yang bagus sehingga lebih efisien dan efektif dalam mengeluarkan dahak yang ada di dada, gitu ya. Jadi silahkan itu untuk dipelajari. Biasanya kalau kita sudah bantu untuk mengencerkan dahak, kemudian menghidrasi badan, ya, cukupi kebutuhan cairan, kemudian melakukan latihan batuk efektif, itu akan sangat bisa membantu. Demikian. Pertanyaan lagi, dok. Izin bertanya, jika gejala masuk kategori ringan sedang, apakah perlu konsumsi antivirus sebagai usaha untuk mengatasi gejala? Silakan, dokter. Untuk pasien dengan gejala sedang, memang diharapkan kalau memang itu adalah masih di tahap awal ya, misalnya hari ketiga, masih dalam 7 hari dari gejala, pemberian antivirus itu dianjurkan. Ya, jadi pilihannya bisa pemberian favipiravir atau pemberian remdesivir, itu bisa diberikan pada yang kasus sedang.
Untuk kasus yang ringan, dilihat lagi ya, kapan sih gejalanya, kemudian gejalanya seperti apa, ya. Kemudian ada penyakit lain tidak, karena tentunya obat-obat antivirus tentunya ada efek samping juga, jadi harus didiskusikan juga dengan dokter atau dengan tenaga medis yang memantau saat isolasi mandiri. Kemudian juga ketersediaan kita harus perhatikan juga, karena untuk pasien yang kategori ringan, berarti kan dirawatnya di rumah. Kemudian obat-obat yang bisa diberikan tentukan obat yang hanya obat minum ya, seperti favipiravir itu yang pilihan yang ada sekarang. Kalau itu obat tersedia, kemudian kita tidak punya penyakit lain yang merupakan misalnya kontraindikasi ya kita minum obat ya bisa dilakukan. Tapi saya harapkan setiap pemilihan obat antivirus ataupun antibiotik itu saya harapkan didiskusikan dulu dengan tenaga medis ya yang memantau saat isolasi mandiri, baik itu yang di mungkin di puskesmas, klinik atau rumah sakit ya yang memantau Anda saat melakukan isolasi mandiri. Gitu. Demikian. Oke, dokter, terima kasih. Masih banyak pertanyaan, dok ya? Masih Ya, siap, dok? masih banyak. Siap. Dari Ibu Evi Tania, jika seandainya gejala semakin memberat dan perlu rumah sakit mana saja yang bisa dibawangi, dok? Apakah bisa ke rumah sakit swasta? Ya, saya kira di Bali, saya kira semua rumah sakit sekarang diwajibkan untuk mempersiapkan tempat untuk perawatan pasien dengan COVID ya. Jadi semua sudah mempersiapkan tempat. Silahkan saya kira ke tempat mana saja yang tersedia. Memang sekarang terjadi ketidakseimbangan ya antara jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah pasien. Saya kira itulah salah satu alasan dari pemerintah melakukan PPKM ini untuk menekan penyebaran virus ini gitu ya. Jadi kalau virus artinya rumah sakit itu pasti bisa menangani pasien-pasien dengan COVID. Hanya saja kalau orang yang sakit itu dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang bersamaan, tentunya saya kira tidak ada negara yang mampu untuk mengatasi itu gitu ya. Jadi itu masalahnya, makanya kita melakukan, mungkin itu salah satu alasan melakukan PPKM ini untuk menjaga keseimbangan antara fasilitas kesehatan dengan orang yang sakit gitu. Tapi kalau sudah dengan perburukan kondisi, saya harapkan ya bisa segera ke rumah sakit yang terdekat ya, terdekat dulu. Kalau memang ada diawasi misalnya oleh puskesmas, silahkan dihubungi puskesmasnya. Saya kira juga banyak kayak apa ya istilahnya call center yang bisa dihubungi ya seperti BPBD dan sebagainya, itu saya kira bisa dimanfaatkan untuk itu. Tapi saya harapkan kalau memang sudah mengalami perburukan, silahkan ke rumah sakit. Jadi yang tanpa gejala, yang ringan tetaplah di rumah gitu ya. Yang mengalami perburukan, yang sedang, yang berat baru ke rumah sakit. Jadi biar beban di rumah sakit juga terbagi. Itu saya kira. Terima kasih. Ya, seperti itu barangkali Bu Evi ya. Silakan ke rumah sakit, tidak memandang swasta atau negeri ya. Bila ada ruangan yang kosong, tempat yang kosong pasti akan diterima. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya dokter, masih banyak dok. Siang dok, menindaklanjuti penjelasan dokter tadi, saya sudah ke rumah sakit dok, tapi dipulangkan karena karena masih bisa dirawat di rumah katanya dok. Apa rekomendasi rumah sakit yang bisa saya hubungi? Ada rekomendasi rumah sakit yang bisa saya hubungi dok? Ini dari Bunia ya. Mungkin dokter ada rumah sakit. Gini Bu, jadi seperti saya bilang tadi, penentuan derajat ringan, sedang, dan berat itu adalah sebaiknya ditentukan oleh tenaga medis. Tentunya tenaga medis sebelum memberikan Ibu rekomendasi, tentunya sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya. Jika memang dokter atau tenaga medis yang bertugas menyatakan Ibu sebagai dengan gejala ringan, ya, itu saya kira memang pasti akan dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri, ya, baik isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi yang terpusat, ya, di hotel-hotel misalnya. Kalau memang dengan keluhan yang derajat sedang, apalagi menuju berat, saya kira dokter pastinya tidak akan merekomendasikan untuk dirawat di rumah tentunya, ya, pasti akan merekomendasikan untuk dirawat, atau kalaupun memang
rumah sakit itu tidak mampu untuk merawat atau tidak memiliki tempat, mungkin akan merekomendasikan ke rumah sakit lain yang terdekat yang memiliki fasilitas untuk itu, gitu ya. Itu yang saya kira harus kita perhatikan juga, gitu ya. Jadi yang menentukan tentunya adalah tenaga medis yang bertugas saat itu. Jika Ibu memang mau cari second opinion istilahnya, ya saya kira itu sih disilahkan saja, mungkin dicari rumah sakit yang lain yang ada di dekat Ibu yang bisa melakukan pemeriksaan. Kalau memang hasilnya sama dan pertama bahwa ini adalah mungkin kasusnya bukan kasus yang sedang atau berat dan bisa dirawat di rumah, saya kira mungkin ya kita harus menerima rekomendasi tersebut, itu ya saya kira. Terima kasih, Dr. Dian. Oke, makasih dokter. Masih ada dok. Pertanyaan selanjutnya, siang dok, untuk pasien gejala ringan sedang, apakah bisa fibrosis paru seperti pasien berat yang dirawat di ICU UGD yang ada efek samping lanjutan COVID-nya, dok? Silakan, dokter. Ya. Jadi long COVID memang artinya berkaitan dengan derajat saat dia awalnya terjangkit COVID ya. Jadi semakin berat derajat saat dia dirawat, semakin tinggi kemungkinan dia akan mengalami gejala sisa atau fibrosis paru setelah itu. Apakah ringan dan sedang bisa? Saya kira masih ada kemungkinan bisa-bisa saja, tapi kemungkinannya tentunya lebih kecil dibandingkan dengan orang yang derajat berat atau kritis saat masuk rumah sakit. Ya. Jadi kalau sudah ada, karena begini, dari ronsen saja itu sebenarnya kita tidak mampu melihat keseluruhan paru. Paling bagus memang adalah CT scan torak, ya, CT scan paru. Cuman kan itu fasilitas yang tidak dimiliki oleh semua fasilitas kesehatan dan cukup mahal, ya. Saya kira juga apa namanya kurang elok kayaknya kalau kita lakukan pada orang dengan gejala ringan, gitu ya. Jadi saya kira kalau kita lihat, jadi patokan kita ya itu, jadi semakin berat gejala Anda saat didiagnosis COVID, maka semakin tinggi kemungkinan untuk mengalami fibrosis paru. Itu saya kira yang harus kita simpulkan dari sana. Terima kasih. Dok, apakah nyambung yang tadi, apakah ada hubungan usia penderita misalnya, dok? Yang lebih muda dengan yang lebih tua, gitu, dok? Saya kira sekarang untuk kasus COVID, semua usia sekarang bisa mengalami gejala berat. Ya. Malahan sekarang saya kira trennya malahan usia-usia yang lebih muda dulu, awal-awal COVID, saya kira usia masih 60 tahun, 70 tahun itu baru mengalami gejala yang berat. Ada komorbid. Tapi sekarang kita bisa temukan pasien dengan umur 37 tahun, gitu ya. Umur masih 35 tahun, bahkan saya punya pasien umur 31 tahun, itu sudah dengan gejala berat. Gitu. Ya, jadi kita kayak nggak bisa lagi jumawa bilang, oh saya muda, saya nggak akan kena yang berat. Itu saya kira nggak bisa lagi itu kita berpikiran seperti itu. Oke. Terima kasih dokter. Tunggu dok, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan titipan dok dari Bu Nani. Saya sudah vaksin COVID-1 di awal Mei. 3 hari post vaksin saya kena COVID. Gejala ringan, isoman di rumah. Jadwal vaksin saya yang kedua akhir Juli ini. Sebaiknya saya mengulang vaksin 1 atau tetap lanjut ke vaksin 2 ya dok? Silakan dokter. Kalau kita lihat dari guideline sih disarankan untuk melakukan vaksin 3 bulan ya setelah terinfeksi COVID seperti itu. Jadi kalau memang mau melakukan vaksin setelah 3 bulan dari COVID ini diulang lagi yang 1, kemudian ke yang 2, itu sih sebaiknya. Ya. Memang sekarang sih lagi ada penelitian, jadi gimana kalau kita melakukan vaksin segera pada pasien-pasien yang post COVID gitu, tapi saya kira hasilnya belum keluar kelihatannya. Seperti itu, rekomendasinya masih untuk 3 bulan setelah terinfeksi COVID. Gitu. Oke. Terima kasih dok. Selanjutnya, siang dok, bagaimana penata laksanaan setelah swab antigen di puskesmas positif dan ada gejala demam serta batuk-batuk? Apakah harus langsung isolasi di RS COVID? Silakan dok.
Jadi apa demam, batuk dan antigennya positif ya? Ya, Ya. antigen positif, kemudian ada demam, ada batuk, apakah langsung isolasi di RS COVID? Ya. Jadi kalau apa namanya sudah demam, ada batuk, antigen positif, kemungkinan besar akan positif. Tapi sebaiknya kalau ada fasilitas PCR, sebaiknya dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Tetapi sambil menunggu pemeriksaan PCR, sebaiknya melakukan isolasi diri. Ya, isolasi diri seperti saya bilang tadi, tergantung sekarang kondisinya saat ini seperti apa. Kalau hanya demam dan hanya batuk, saya kira tanpa disertai sesak atau tanpa disertai saturasi yang rendah, saya kira masih kategori ringan, itu bisa untuk dilakukan isolasi rumah ya. Asalkan tidak ada komorbid ya, komorbid seperti DM atau jantung atau usianya tua seperti itu, saya kira masih bisa untuk lakukan isolasi di rumah sambil menunggu hasil PCR. Yang banyak terjadi itu malahan orang menunggu PCR, sambil menunggu PCR dia menganggap dirinya tidak apa-apa, jalan-jalan. Nah ini yang jadi masalah ya. Tiba-tiba hari ini PCR masih jalan-jalan aja, 2 hari lagi keluar hasil PCR-nya positif gitu ya, padahal sudah jalan-jalannya kemana, belanjanya kemana, ketemu siapa gitu, yang itu yang agak agak gimana ya, menyusahkan yang tracing ini. Iya, iya. Masih ini dok, masih ada pertanyaan dok? Masih ya? Oh ya. Waduh, kayaknya ya. Ya, lanjut dok ya. Maaf dok, saya bertanya lagi. Siang dok, ada berita vaksin Sinovac tidak berguna untuk varian Delta. Jadi sia-sia kita dikasih sebelumnya. Apakah benar seperti itu dok? Oh, iya. Jadi untuk penelitian, emang sih penelitian untuk Sinovac ini agak sedikit ya dibandingkan dengan penelitian untuk yang Moderna, penelitian untuk AstraZeneca memang lebih sedikit. Cuman saya kira penelitian terakhir menunjukkan masih berguna ya, masih di atas 60% efektivitasnya ya dibandingkan tidak mendapatkan vaksin. Jadi saya kira seperti saya bilang tadi, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada di sekitar kita yang tersedia yang bisa kita dapatkan, itu sudah yang terbaiknya. Jadi apa namanya, kalau minta yang terbaik dari yang ada ya, dari yang baik gitu ya istilahnya, ya agak susah sih saya kira ya. Memang sih kita berharap dapat yang terbaik sih gitu, cuman untuk kondisi saat ini saya kira yang paling bagus adalah apa yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita dapatkan itulah yang bagus. Jadi itu yang harus diyakini gitu. Jadi penelitian menunjukkan memang masih ada kegunaannya ya, di angka sekitar 60%-an gitu. Ya masih lumayan, tapi kalau memang dibandingkan dengan Moderna, dibandingkan dengan itu ya memang di bawah lah ya Sinovac ini dibandingkan itu. Saya kira demikian. Iya dok, lanjut dok, masih ada. Dari Bunia, ibunya bertanya lagi, untuk pasien COVID mertua saya yang punya riwayat diabetes dengan saturasi 91 dan sudah ke RS, tapi yang RS saya datangi penuh dok, lalu disuruh isoman. Masih bisa dirawat di rumah dok, dan bagaimana cara perawatannya? Jadi pasien tua, saturasi 91 dok, dan ada komorbidnya. Saya kira untuk kondisi seperti ini sebaiknya sih dirawat di rumah sakit ya. Kalau idealnya dirawat di rumah sakit, apalagi yang sudah usia tua, saturasi sudah rendah, kemudian dengan diabetes sangat artinya ini memang perlu dirawat di rumah sakit seperti itu. Ya, kalau bisa silakan datangi atau menghubungi call center yang ada, silakan untuk mencari. Kalau sambil menunggu misalnya, ya kalau memang di rumah punya oksigen, saya kira ya itu penting untuk pemberian dengan 91 berarti sudah perlu support oksigen ya. Saya kira kalau memang punya ya silahkan diberikan. Diabetesnya, kalau memang sudah pengobatan yang teratur ya diberikan pengobatan diabetesnya. Kemudian yang di rumah saya kira hanya bisa diberikan adalah obat simptomatis saja, kalau memang demam pemberian anti panas ya, seperti paracetamol, obat batuk, vitamin, saya kira itu yang ya itu aja yang bisa kita berikan di rumah. Tetapi tetap saya harapkan kalau dengan kondisi seperti ini sudah seharusnya untuk dirawat di rumah sakit. Ya, saya harapkan bisa menghubungi rumah sakit atau call center yang ada, atau satgas atau puskesmas terdekat. Ya, saya kira
yang akan bisa untuk membantu mencarikan tempat di mana pasien bisa dirawat. Memang sekarang kendalanya saya kira mulai terjadi ketidakseimbangan antara jumlah fasilitas kesehatan kita dengan jumlah kasus, di mana yang kemarin aja sudah 1.000 kasus per hari, ya saya kira cukup banyak, dan pasar sudah sampai 300 ke atas ya. Jadi per hari itu bayangkan butuh 300 bed ya untuk merawat pasien COVID ya, sedangkan satu pasien COVID itu harus dirawat selama 10 sampai 14 hari. Gitu ya, kita lihat penumpukan pasien itu akan sangat mungkin terjadi seperti itu. Jadi saya kira kalau memang di rumah, saya harapkan tidak dirawat di rumah ya. Kalau memang terpaksa silakan lakukan itu, tapi sambil tetap berusaha untuk mencari rumah sakit yang bisa dirawat, silakan hubungi Satgas atau hubungi fasilitas kesehatan terdekat di sana. Saya kira itu sebaiknya yang dilakukan. Terima kasih. Oke, dokter. Lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya dari dok ya. Ini dari Bapak Harun ya, Pak Ibu ya. Apakah ivermectin sudah dipakai terapi di Bali? Dokter, silakan. Ivermectin ya, setahu saya sih di Bali belum ada yang memakai ya. Beberapa dokter belum memakai, jadi teman-teman kolega saya juga belum ada yang memakai ivermectin ini karena memang kan belum dianjurkan. Memang boleh dipergunakan apabila untuk clinical trial istilahnya. Ya, jadi untuk dalam suatu kondisi untuk penelitian untuk sambil menguji apakah benar obat ini berguna seperti itu. Ya mungkin karena sudah gemor-gemor di media bahwa ini sangat berguna dan sebagainya, jadinya orang-orang mulai melirik tentang ivermectin ini, gitu ya. Cuman ya untuk sampai saat ini sih belum ada yang memakai di Bali sih, setahu saya ya belum ada yang memakai karena di panduan juga belum ada yang menganjurkan penggunaannya ya. Kemudian tentunya juga setiap obat seperti saya bilang ada risk and benefit-nya ya, jadi ada risiko juga kalau kita menggunakan obat. Jadi kita berusaha untuk meminimalkan itu, jadi kita memakai obat yang benar-benar memiliki benefit yang baik dengan risiko yang seminimalnya. Itu yang kita harapkan dari obat-obat yang kita gunakan, dan saat ini ivermectin belum ada datanya untuk itu. Demikian saya kira. Terima kasih. Terima kasih dokter. Lanjut lagi dok, maraton dok. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Mia. Berapa oksigen yang diberikan kalau dirawat di rumah dengan menggunakan NRM? NRM. Kayaknya lanjut yang tadi ya Ibu, yang dengan diabetes itu ya. Iya. Ya, saya kira di rumah kalau memang mau menggunakan oksigen, saya kira artinya yang maksimal itu adalah menggunakan nasal cannula ya, yang dari alat yang di hidung itu. Ya itu kebutuhannya bisa sampai 6 liter per menit. Kalau untuk saya tidak menganjurkan dirawat di rumah ya ibunya ya, jadi sebisa mungkin dirawat di rumah sakit, tapi kalau mau memberikan oksigen mungkin dimulai dengan yang di hidung itu, diberikan dengan target saturasinya di atas 92, jadi kalau udah sampai 93 ada sudah cukup sih seharusnya ya. Perlu saya ingatkan lagi bahwa oksigen ini kan diberikan banyak ya. Kalau menggunakan 4 liter per menit itu bisa dihitung 4 liter kali 60 kali 24 itu sudah berapa liter itu ya. Satu tabung yang 5.000 liter itu saya kira akan habis dalam beberapa jam gitu ya. Jadi saya harapkan sih kalau dengan kondisi seperti itu segeralah ke rumah sakit ya, segeralah mencari tempat perawatan seperti itu. Saya tetap tidak menyarankan untuk dirawat di rumah ya, walaupun memiliki fasilitas ya, fasilitas misalnya pulsa oksigen, tapi berapa banyak sih oksigen yang dipunyai di rumah gitu ya, berapa tabung yang dipunyai, bisa nggak untuk isi ulang itu ya, karena kebutuhan oksigen itu akan terus menerus 24 jam ya, sekian hari, itu butuh effort yang sangat besar seperti itu ya. Jadi saya tetap sarankan bawa deh ke rumah sakit sebaiknya ya. Oke, dokter, lanjut lagi dok ya. Berikutnya
Izin bertanya dok dari Bu F ya, kalau seandainya pasien batuk sudah isolasi mandiri 10 hari tapi tetap batuk dan dilanjutkan 3 hari tapi batuknya masih, apakah tetap dilanjutkan isomannya? Bagaimana membedakan dia memang COVID sama masih bergejala? Apakah sudah boleh keluar rumah? Barangkali udah bosan dok. Udah bosan ya isolasi mandiri. Ya, jadi isolasi mandiri gejala yang dilihat adalah demam, sesak dan batuk. Ya, itu dilihat ya. Kalau sudah tidak demam 3 hari, tidak sesak selama 3 hari, batuk sudah berkurang ya selama 3 hari, saya kira sudah bisa kita anggap sebagai selesai isolasi. Tentu setelah itu kita harapkan tetap melakukan protokol kesehatan ya. Jangan keluar rumah nggak pakai masker, tidak menjaga jarak, ya saya tidak mengharapkan seperti itu. Jadi bukannya Anda kebal setelah selesai isolasi mandiri, tidak ya. Tetap setelah itu lakukanlah protokol 5M itu tetap harus dilakukan ya. Mencuci tangan, memakai masker, ya, menghindari kerumunan, ya, mengurangi mobilitas itu tetap harus dilakukan gitu ya. Tapi untuk kalau memang mau memastikan apakah dia long COVID atau tidak, tentunya kita lihat. Jadi kalau long COVID, kita sebut long COVID itu biasanya kalau gejalanya lebih dari 4-8 minggu ya, masih ada gejala setelah infeksi, masih juga ada gejala, bisa kita anggap sebagai long COVID di sana. Gitu. Jadi dilihat kalau batuknya, ya dilihat batuknya ini sudah berkurang atau tidak. Gitu ya, dilihat. Mungkin orang awal yang batuknya terus setiap saat, malam batuk, terbangun karena batuk, sekarang sudah batuknya sekali-sekali aja, seperti itu saya kira sudah bisa kita simpulkan bahwa sudah ada perbaikan seperti itu. Ya, mungkin demikian. Oke, makasih dokter. Selanjutnya, minum dulu dok. Silakan dok. Ya, silakan. Ya, kayaknya. Dari Pak Ngurah Dharma lagi, izin bertanya dok. Teman kantor saya sudah memiliki gejala hilang indera penciuman dan demam, tapi ketika di swab antigen dan PCR negatif. Apakah ini yang disebut dengan negatif palsu atau masa inkubasi virus yang belum kelihatan oleh swabnya? Mohon pencerahan dok, silakan dokter. Jadi kalau sudah hilang penciuman ya, hilang penciuman tanpa sebab lain, kemudian demam, itu biasanya sudah kita sangat curiga bahwa pasien dengan COVID. Apakah bisa terjadi swabnya negatif? Bisa saja. Swab antigen kalau dilakukan tidak dengan cara yang benar, ya. Jadi tidak oleh tenaga yang ahli, mungkin swabnya hanya di lubang hidung saja, ya, tidak sampai ke nasofaringnya, ya bisa saja memberikan hasil yang negatif. Bisa saja terjadi hasil negatif palsu, itu bisa saja. Dari guideline menyatakan bahwa kalau kita sebut negatif itu dengan PCR, kalau kita lakukan sudah 2 kali ya, 2 kali. Jadi sekarang kita tes PCR negatif, kemudian lebih 24 jamnya kita ulang lagi PCR. Kalau sudah 2 kali negatif, bisa kita kategorikan sebagai negatif ya, jadi bukan COVID. Makanya untuk menyatakan seseorang itu negatif COVID itu perlu 2 kali pemeriksaan, tidak cukup hanya dengan 1 kali pemeriksaan PCR. Tetapi ada juga kondisi di mana dokter itu memiliki penilaian bahwa kondisinya ini benar-benar mengarah ke COVID, tetapi memang hasil PCR-nya masih negatif, ya, seperti itu. Biasanya kita berusaha untuk melakukan pengulangan, ya, jadi PCR misalnya awalnya diambil di nasofaring, di hidung, gitu, kemudian kita cari PCR di yang lain. Kalau misalnya pasien dirawat inap, bisa dengan dahaknya, ya kita lakukan PCR, ya. PCR sputum atau dengan bronkoskopi, jadi dengan alat dimasukkan ke paru, disedot, itu kemudian diperiksa PCR, jadi dengan media yang berbeda, gitu istilahnya, itu akan meningkatkan sensitivitasnya, jadi keyakinan kita bahwa ini pasien benar-benar negatif atau tidak. Gitu. Kalau itu pun negatif dan tapi gejalanya masih juga mengarah ke COVID, ya, jadi demam, hilang penciuman, sesak, desaturasi, ya, oksigennya rendah, ya, paru-paru ronsennya jelas, yang mengarah ke COVID. Dokter juga bisa melakukan pemeriksaan serologi antibodi namanya, jadi serokonversi dari awalnya misalnya dia tidak punya antibodi COVID, setelah kita rawat sekian hari, 7, 14, 10 hari, kita cek ulang lagi antibodinya, ternyata dia punya antibodi COVID, ya berarti dia memang terinfeksi COVID, gitu. Seperti itu. Jadi memang
untuk diagnosis itu sebenarnya banyak hal ya yang perlu dipertimbangkan. Makanya itu saya kira tenaga medis yang lebih berhak untuk menentukan itu. Ya. Tapi sebagai ini, kalau memang dengan gejala yang jelas COVID, saya harapkan tetap melakukan isolasi mandiri atau minimal menggunakan APD yang benar, atau menggunakan prokes yang benar, gitu ya. Jadi kalau sudah kita merasa, oh kok saya sekarang batuk-batuk ya, kok saya ada demamnya ya, pakailah masker, ya. Jadi pakailah masker keluar rumah, pakailah masker, gitu ya. Pakailah face shield, gitu ya. Rajinlah cuci tangan, jagalah jarak dengan orang, gitu ya. Jangan kita sudah batuk-batuk, kita sudah demam, kita malah kumpul-kumpul sama teman, makan bersama. Saya kira itu adalah suatu hal yang kurang bertanggung jawab, saya kira. Demikian, saya kira. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Harun, ya. Saya rumah sakit mau minta vaksin, dibilang jadi bolak-balik di pingpong, sehingga apakah bisa ditambah stok vaksin rumah? Karena relatif lambat vaksin di Indonesia dan dosis 2 komplit baru 5,5%. Ini keluarnya, Dok. Ya, saya kira seperti saya bilang tadi, ya vaksin yang paling baik adalah vaksin yang tersedia, ya. Jadi itu yang paling baik. Apa sih yang tersedia, itulah pakai. Makanya dulu waktu awal-awal vaksin banyak orang milih-milih, saya nggak mau yang itu, saya mau nunggu yang Moderna aja, saya mau nunggu yang ini aja. Ya beginilah jadinya, gitu ya. Nah, jadi apa yang ada itulah yang terbaik. Kemudian memang saya kira vaksin kenapa sulit, ya karena ya sekarang seluruh dunia ya menginginkan vaksin, gitu ya. Jadi sekian miliar orang di dunia, itu 70%-nya diharapkan divaksin, gitu ya. Dari negara-negara maju itu berharap 70% divaksin. Kalau WHO sih standar sekarang minimal seluruh dunia 20%, ya sudah diturunkan 20% orang divaksin seluruh dunia. Ya, kalau bisa 70% itu sangat baik, gitu ya. Cuman sekarang kan orang rebut-rebutan vaksin, ya. Kita harus bersyukur bahwa negara kita, saya kira sudah bergerak dengan cepat, jadi sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan vaksin sehingga bisa mendatangkan sekian juta vaksin, ya. Dan Bali juga sekarang prioritas, saya kira, ya. Jadi setiap ada kekurangan vaksin, di drop lagi vaksin, gitu ya. Jadi saat vaksin itu ada, vaksinlah, gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi keadaan bahwa saat vaksin ada kita tidak mau vaksin. Saat kita mau vaksin, vaksinnya yang tidak ada, gitu ya. Jadi biar nggak jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ada vaksin, sudah vaksin, gitu ya. Ya mau kita nggak bisa bicara ideal sekarang, ya. Kita maunya sih semua orang vaksin tersedia terus menerus, gitu ya. Tapi ya saya kira kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin seperti itu. Nanti kalau memang sudah ada vaksin lagi, mungkin Bapak Harun silahkan langsung, ya, sudah ada berita, oh di sini sudah langsung. Biasanya rumah sakit kalau sudah punya vaksin langsung nge-blast, gitu ya, sudah membuka pengumuman di media sosial dan sebagainya, sudah tersedia vaksin, buka lagi, segeralah daftar, ya, segeralah daftar. Jangan lagi mikir, jangan lagi nanya-nanya, ini rumah sakit ini nyediain vaksin apa ya, gitu. Jangan lagi nanya seperti itu, daftar langsung. Itu saya harapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dok. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Linda, mau bertanya untuk gejala ringan, obat dan vitamin apa saja yang harus dikonsumsi. Saya akhir-akhir ini merasa sakit kepala dan selalu ngantuk berat hampir setiap saat. Apakah itu karena vitamin? Apa itu gejala dan apa kiat-kiat yang harus dilakukan untuk yang bergejala seperti saya, sakit kepala, selalu ngantuk, terkadang sakit menelan, dan dada panas, tapi saya juga punya GERD. Bingung itu karena GERD atau COVID? Takutan berlebihan. Ya, saya kira untuk vitamin yang mengandung vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin zinc itu silahkan diminum. Saya kira kalau punya GERD, ya vitamin C-nya harus lihat-lihat, ya, yang aman untuk lambung lah yang dicari, seperti itu. Kemudian memang keluhan COVID ya seperti itu, ya, sakit kepala, badan terasa lemas, sakit tenggorokan, mual, muntah, ya seperti itu. Memang seperti itu gejalanya. Ya, jadi tingkatkan imun,
berangsur-angsur itu keluhan akan membaik, kemudian minumlah obat sesuai gejala. Kalau memang punya GERD, silahkan diminum saja obat GERD-nya yang biasa diminum. Ya, mungkin sudah berobat sebelumnya, mungkin dapat obat PPI atau omeprazol, pantoprazol seperti itu, atau obat sirup, ya silahkan itu diminum saja. Saya kira itu tidak masalah kalau memang punya GERD sebelumnya. Untuk keluhan sakit kepala, silahkan kalau punya paracetamol, minum paracetamol 3 kali 500 mg, saya kira cukup untuk mengatasi itu. Saya kira yang perlu untuk lakukan adalah istirahat, ya, minum makanan yang bergizi, ya, kemudian silahkan minum vitaminnya, kemudian juga relax ya, artinya hindari stres, ya, jangan terlalu sering juga buka-buka medsos ya yang kontroversial gitu ya, yang bikin malah tambah stres. Saya kira itu jangan juga, jadi harus relax lah, saya kira, untuk santai lah saat isolasi mandiri juga itu penting juga. Jadi selain fisiknya diperhatikan, psikisnya juga diperhatikan. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, dokter, lanjut lagi dok ya. Banyak ya. Dok. Kelupaan, hidung saya suka mampet tapi nggak flu atau demam. Apakah bisa minum flu dan asitromisin? Gimana dok? Lanjutan dari tadi. Ya, seperti saya bilang, kalau minum obat antivirus atau minum antibiotik, saya harap berkonsultasi dulu dengan tenaga medisnya. Ya. Kalau sudah nggak flu, nggak demam, cuman hidung mampet saja, ya saya kira nggak perlu antibiotik sih kalau dari penilaian saya. Ya, tidak perlu obat virus juga. Kan simptomatik aja, tidak mau minum obat kayak Tremensa ya, atau Rinos, ya silahkan. Saya kira tidak ada masalah di sana. Tapi untuk minum antivirus atau minum antibiotik, saya kira saat ini belum perlu, atau untuk lebih yakinnya silahkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang terdekat yang ada di sana, saya kira. Demikian. Terima kasih. Masih kuat dok? Minum dulu dok. Ya, kita lanjut saja dulu. Iya. Lanjut lagi. Dari Harun ya. Apakah bila saya naik gokar, grabcar pakai AC tutup jendela, tutup, dan pakai masker medis bisa ketularan COVID dari sirkulasi udara dalam mobil? Nah, dok, ini naik. Ya. Grab atau gokar ya. Saya kira gini, penularan virus kan tergantung dari jumlah virusnya juga, kemudian juga dari daya tahan kita, dan juga dari APD yang kita pakai ya, apa yang kita pakai. Saya kira kalau di dalam mobil, jadi ini kan ada beberapa anjuran ya, penggunaan masker. Ada masker yang bisa satu masker saja, ada masker yang double yang harus kita pakai, ada masker yang khusus respirator yang digunakan oleh tenaga kesehatan seperti N95. Saya kira itu digunakan dalam tempat-tempat yang berbeda. Kalau memang dalam ruangan yang terbuka seperti itu ya, sirkulasi bagus, saya kira satu masker cukup. Ya, tapi kalau sudah berada di ruangan yang tertutup, ya, kemudian sirkulasi udara tidak baik, langkah baiknya kalau menggunakan masker double. Nah, saya kira dalam Grab atau gokar ini ya cocok untuk menggunakan masker yang double. Ya, masker double. Inilah tempatnya menggunakan masker double, gitu ya. Nggak perlu yang di lapangan menggunakan masker double yang seperti ini, cocok menggunakan masker double. Atau misalnya ke pasar, gitu ya, kontaknya banyak, cocok untuk menggunakan masker double. Gitu. Jadi saya kira kalau memungkinkan untuk dibuka jendela, itu lebih baik lagi. Sirkulasi akan lebih baik. Tetapi kalau tidak tahan dengan panasnya, ya, lebih milih untuk menggunakan AC, ya saya kira masker double ada tempatnya di sini. Jadi gunakan maskernya double. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Lanjut lagi ya dok. Pertanyaan berikutnya dari Martin Bali. Siang dok, apakah nonton di bioskop, makan popcorn, minum Coca-Cola, masker bisa menurunkan corona ke penonton satu studio? Makan bersama. Makan bersama. Ya, bisa atau tidak, kalau dibilang bisa ya bisa. Ya, jadi kemungkinan itu tetap ada. Saat kita tidak mengendorkan prokes kita, maka risiko itu akan ada.
akan semakin meningkat gitu ya. Jadi dibilang ada ya ada ya, kemungkinannya kalau kita sudah lepas masker, makan ya nggak mungkin makan popcornnya kayaknya 1 menit ya, mungkin lebih atau sepanjang film nonton 2 jam ya nggak pakai maskernya. Saya kira kemungkinan untuk tertular atau menularkan apa namanya virus itu ke orang lain saya kira semakin meningkat. Itu sih. Ya, tapi kan dilihat juga berapa orang sih di dalam bioskop itu, berapa sih jaraknya antara satu penonton dengan penonton yang lain, kemudian AC-nya harus arahnya kemana, mungkin depan ke belakang kita, pas di belakang kita nggak pakai masker, kita juga nggak pakai masker, ya dialirkan ke dia, jadi semua gitu ya, virus yang kita keluarkan, ya itu juga bisa diperhatikan, ya saya kira gitu. Oke. Dokter, dari Bu Noni ya, sore dok, saya mau bertanya, kalau keluhan positif gejala saya sudah membaik sebelum masa isoman, apakah saya bisa keluar dan mengakhiri isomannya? Gimana dok? Dia jadi sudah hilang, apakah sudah bisa keluar? Ini kayak nawar-nawar ya kayaknya. Nawar-nawar kelihatannya. Jadi sebenarnya yang fix itu adalah minimal 10 hari. Ya, 10 hari itu udah nggak bisa ditawar-tawar itu. Ya, 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Memang tanpa gejala ya 10 hari dari swabnya positif itu sudah nggak bisa ditawar-tawar. Ya, kenapa seperti itu? Karena dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa setelah 10 hari virus itu sudah tidak viabel lagi. Jadi saat dikultur dia sudah tidak hidup lagi. Jadi tingkat penularannya sudah sangat rendah. Itulah kenapa ditentukan cut off waktu 10 hari itu. Kalau kurang dari 10 hari berarti ada kemungkinan virus itu masih hidup, masih bisa menularkan ke orang lain gitu ya. Jadi saya sih menyarankan selesaikanlah masa isolasinya baru keluar keluar rumah ya. Selesaikanlah masa isolasinya sesuai ketentuan tersebut. Terima kasih. Oke, lanjut lagi dok. Dari Surya, siang dok, mau izin tanya, di masa pandemi corona ini saya minum CDR tiap hari, apakah bisa overdosis atau mengganggu kesehatan lambung? Terima kasih. Semua. Ya, vitamin saya kira itu adalah suplemen. Ya. Saat kita sudah bisa memenuhinya dari apa yang kita makan minumnya sudah bagus, makan sayur buahnya sekira sudah cukup, ya, dan proteinnya juga sudah cukup, saya kira ya tidak perlu sih minumnya sampai tiap hari dengan dosis yang tinggi gitu ya. Apakah bisa terjadi overdosis vitamin? Bisa saja, ya, kayak vitamin A itu bisa terjadi, ya, vitamin C kalau berlebihan yang membebani ginjal seperti itu bisa saja terjadi, gitu, ya. Apa namanya? Saya kira apa ya? Kalau vitamin C, saya kira dosis untuk harian kita nggak banyak kok, 100-200 mg per hari saja sebenarnya. Saat sakit bisa ditingkatkan sampai 1.000 sampai lebih, ya. Ada yang sampai 2.000 sampai 3.000 minumnya, ya. Bisa saja, tapi itu semakin tinggi dosisnya ya semakin besar bebannya terhadap tubuh, terhadap ginjal terutama. Ya, jadi minumlah sesuai apa ya, sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kebutuhan kita kayak vitamin C kita hanya butuh 200-300 mg saya kira. Jadi itu kalau kita minumnya 1.000 tiap hari ya berarti ada kelebihan 700 tiap hari yang harus dibuang oleh tubuh kita gitu ya. Jadi saya rasa sih kalau memang kondisi fit artinya tidak ada keluhan, tidak ada gejala, makan minum cukup ya. Jadi makanan kita misalnya cukup kandungan sayurnya, cukup kandungan buahnya, daging atau proteinnya cukup, minum air putihnya cukup, saya kira tidak perlu setiap hari sampai minum vitamin yang dosisnya tinggi seperti itu. Ya. Saya kira lihat kembalilah intake kita selama sehari-hari itu seperti apa. Terima kasih. Oke, lanjut dokter. Ada lagi. Ternyata sudah ini dok. Udah habis kayaknya. 1 jam 12 menit dok. 2 pertanyaan. Iya. Tapi ya baguslah, berarti banyak yang animonya bagus sehingga banyak yang ingin tahu ya, aware dengan kesehatannya. Saya kira akan semakin baik. Saya kira ya.
ada pesan-pesannya dari dokter, dok, untuk yang kena COVID lagi isoman dan yang join di sini, kalau ataupun yang tidak join di sini, Ya. pasti yang harus aman, dok, harus dilakukan gitu kan. Jadi isoman itu pertama harus disadari bahwa isoman itu apa ya? Itu berguna untuk kita yang sakit dan untuk orang di sekitar kita yang kita sayangi, gitu ya. Saya kira itu akan menambah motivasi kita untuk melakukan isolasi mandiri. Bahwa dengan isolasi itu kita menyelamatkan orang lain juga, gitu ya, keluarga kita, kakek kita, nenek kita, bapak ibu, ya, yang mungkin memiliki komorbid, ya, orang sekitar kita. Jadi itu apa ya, tujuan kita untuk melakukan isoman. Ya, jadi dengan melakukan isoman itu kita sudah menjadi seorang pahlawan lah istilahnya. Ya. Seperti itu. Kemudian dalam isoman tentunya harus memperhatikan bahwa yang bisa menentukan bahwa seseorang itu bisa melakukan isoman atau tidak itu adalah tenaga kesehatan. Jadi saat awal sudah positif itu konsultasilah dengan tenaga kesehatan, baik itu puskesmas ya atau klinik itu yang lainnya, silahkan berkonsultasi. Baik, saya kira telekonseling sekarang sudah banyak, ya, telekonsultasi banyak dengan WA, Zoom dan lain-lainnya. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk itu, ya. Silahkan konsultasi. Jadi tenaga medis yang akan menentukan bahwa seseorang itu bisa isolasi mandiri atau tidak, supaya tidak terjadi kejadian orang yang sudah gejalanya berat kok isolasi mandiri di rumah, gitu ya, itu akan sangat berbahaya. Kemudian dalam isolasi kita harus memperhatikan juga bahwa kita saat isolasi kita ada risiko juga, harus ada hal-hal yang kita waspadai, gitu ya. Pertama, seperti saya bilang tadi, bahwa kita bisa menularkan virus ini kepada keluarga kita juga yang di rumah. Oleh karena itu, prokes itu harus tetap kita jalankan di rumah. Ya. Jadi sudah kamarnya sudah terpisah, bagus. Kamar mandi terpisah, alat hangat terpisah, bagus. Tapi kok malah keluar kamar nggak pakai masker, gitu kan, ke tempat ruang tamu, gitu, ke ruang makan nggak pakai masker, ya jadi apa ya? Jadi nggak berguna jadinya semua yang sudah dilakukan itu. Jadi kita harus memikirkan juga orang-orang di sekitar kita. Makanya kalau sudah ada satu yang positif, sebaiknya sih satu keluarga itu yang kontak erat itu diperiksa juga, ya, untuk memisahkan antara yang positif dengan yang negatif, gitu ya. Jadi yang positif mengisolasi diri jadi satu ini, kemudian yang negatif jadi satu sisi lagi, gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi penularan dalam keluarga. Kemudian juga penting untuk melakukan pemantauan saat isoman. Jadi kalau bisa bikin diary deh, jurnal ya, di rumah. Hari ini tanggal sekian gejala saya ini, temperatur saya sekian, frekuensi napas saya sekian, frekuensi saturasi saya sekian, ya. Besok catat lagi, gitu ya. Jadi ada catatan yang jelas gejala kita. Jadi di sana aja kita bisa melihat, kondisi saya bagus nih, gitu ya, membaik nih, gitu ya. Udah nggak demam lagi, sekian hari nggak demam, gitu ya. Kalau ingat-ingat aja saya kira akan lupa, ya. 10 hari itu cukup panjang. Ya, jadi kita akan lupa hal kejadian hari kedua, hari ketiga pasti lupa. Jadi bikin jurnal itu saya kira bagus. Di beberapa buku saku untuk isolasi mandiri sudah ada bentukan apa ya, kayak tabel gitu, ya, bisa mungkin di print ya, atau disalin lah. Jadi apa sih yang perlu kita perhatikan selama kita melakukan isolasi mandiri. Dan kemudian saya kira dalam isolasi mandiri psikis dan mental itu harus dijaga dengan baik, ya. Fisik dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya, itu akan minum vitamin dan yang lainnya itu akan sangat membantu. Psikis saya kira dengan lebih melakukan relaksasi, meditasi, ya, berusaha untuk berpikir positif, ya, tidak mencari berita-berita hoak-hoak, ya, itu akan lebih baik. Ya, lebih baik nonton film apa ya, drama Korea lah, ya, saya kira lebih baik ya daripada nonton YouTube yang tidak jelas yang ngomongnya siapa, gitu. Saya kira seperti itu. Jadi psikis dan mental saya kira harus dijaga keseimbangannya saat kita melakukan isolasi mandiri. Gitu sih dari saya, Dr. Dian. Terima kasih dokter tipsnya. Kita lihat di chatting ya.
sudah tidak ada pertanyaan Nggak lagi. ada pertanyaan lagi ya. Sudah cukup banyak. Sudah banyak yang bertanya dan dokter juga sudah menjelaskan panjang lebar dok ya. Udah ada tips-tipsnya juga. Gimana isoman tidak boleh kurang dari 10 hari ya dok ya. Harus ya dok. Iya, iya. Jadi itu ya saya kira saat ini belum nggak bisa ditawar dulu ya. Jadi 10 hari dari gejala. Jadi ya karena seperti saya bilang tadi, penelitian menunjukkan bahwa setelah 10 hari, kultur dari sputum orang yang mengalami COVID itu sudah tidak tumbuh lagi setelah 10 hari. Ya, jadi PCR bisa positif. Ya, PCR bisa positif karena PCR tidak bisa membedakan orang yang virus yang hidup dengan virus yang mati. Tidak bisa. Yang bisa membedakan adalah dengan kultur. Tapi kan sulit untuk melakukan kultur, sehingga kita tidak melakukan kultur, tapi kita merujuk ke penelitian tersebut. Ya, dunia sudah mengakui itu, bahwa setelah 10 hari ya tidak tumbuh lagi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sudah isolasi mandiri 10 hari, sudah 3 hari bebas gejala, hasil swabnya masih positif, ya jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, tidak usah berpikiran terlalu jauh. Ya, bahwa penelitian sudah menunjukkan bahwa setelah 10 hari ya tidak ada lagi virus itu, ya sudah nggak hidup lagi itu virusnya tersebut. Ya. Terus yang kedua harus vaksin ya dok ya. Vaksin yang terbaik vaksin ada di sekitar kita. Iya. Katanya bagus, silahkan wisata vaksin ke Amerika dok ya. Ya kalau mau ya mungkin yang punya ini ya katanya di Amerika itu gratis ya untuk orang mana saja, jadi di apotek di sana. Iya Moderna di sana gratis, butuh biaya ke sananya aja. Pesawat ke sananya aja. Yang terbaik vaksin yang ada di sekitar kita. Yang terbaik adalah. Jadi semua vaksin yang sudah ada di kita ini semua memiliki efektivitas ya. Efektivitas yang lebih baik dibandingkan tidak divaksin, gitu yang harus kita pegang. Ya kalau membandingkan satu vaksin dengan vaksin yang lain tentu ada bedanya, gitu ya. Ya kita semua mau yang terbaik, tetapi ya kalau yang artinya pilih ya apa yang ada dulu gitu ya. Saya kira sih seperti itu. Yang terbaiklah yang ada di sekitar kita, itulah. Prinsip saya sih begitu. Kayaknya pakainya Sinovac loh, saya pakainya Sinovac. Oh, ini ada pertanyaan lagi dok, bentar dok ya, saya lihat. Ini mau tanya terakhir dok, saya dulu waktu kecil sampai umur 13 tahun pernah asma, setelah dewasa umur 17 kok tidak pernah serang asma lagi. Kira-kira kenapa ya dok? Ini di luar itu dok ya? Di luar itu ya. Ya memang sih kalau orang asma saat kecil memang penelitian menunjukkan saat dewasa dia lebih sedikit yang asmanya akan berkembang. Kenapa? Karena saat waktu kecil saluran napas itu kan kecil ya, orang kecil ya saluran napasnya kecil. Jadi kalau sudah mengalami asma itu berarti saluran napasnya akan menyempit. Kalau saluran napasnya sudah kecil, isi menyempit, ya sudah, ngik-ngiknya akan keras, itulah saat kecil. Tapi begitu dewasa, pertumbuhan ukuran saluran napas juga membesar dia. Ya. Jadi adanya penyempitan saluran penyempitan karena asma pada dewasa itu ya nggak terlalu berpengaruh dia terhadap dibandingkan dengan ukuran daripada saluran napasnya tersebut. Ya, sehingga biasanya tidak lagi menimbulkan gejala. Jadi pertumbuhan daripada paru-parunya sudah lebih baik. Itu biasanya seperti itu. Kemudian biasanya juga kan orang dewasa lebih mengerti ya, artinya bisa dikasih tahu, kamu tuh alergi ini loh, jangan makan ini, kamu lo nggak cocok sama ini, jangan minum ini, kan bisa lebih dikasih tahu ya dibandingkan anak-anak ya. Gitu anak-anak kalau disuruh jangan main ini, jangan main sama anjingnya gitu ya, belum tentu mau, tapi kalau sudah dewasa kasih tahu kamu dulu alergi anjing, nanti kalau anjing kamu jadi asma kamu pasti dia mau gitu ya. Jadi lebih lebih patuh juga orang dewasa. Jadi saya kira sih itu yang berperan banyak di sana, selain mungkin faktor-faktor lain yang berpengaruh di sana. Demikian sih. Oke, Dokter Pande, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Penjelasannya sudah panjang lebar ya, sudah ya juga. Terima kasih banyak dok sudah join di forum ini. Silakan nanti next-nya bisa gabung lagi dok ya. Tidak ya, terima kasih. Hanya hari ini. Dan terima kasih banyak udah sharing sekali lagi dok. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah join di forum ini, terima kasih. Semoga apa yang kita
diskusikan tadi yang Dokter Pandey sampaikan bisa bermanfaat selama Ibu Bapak menderita COVID dan isoman. Dan Telekodina tetap sehat, tetap bahagia, Dok. Iya. Okay. Terima kasih banyak. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sesi kali ini ya cukup sampai di sini. Besok dilanjutkan lagi, Pak Ibu yang ingin gabung, besok masih ada acara, dan setiap hari, Dok, pagi sore terus ada. Ya, minggu depan juga kita dari Paru akan tetap ada yang mengisi. Ya, jadi saya senang sekali ada kegiatan seperti ini sehingga kita bisa saling berbagi lah di masa pandemi ini. Barangkali bisa diinikan juga, Dok, disebarkan linknya. Iya, tentu kita sebarkan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat sore, sehat, tetap bahagia, salam sehat. Terima kasih. Selamat sore, tetap sehat, tetap berbahagia. Selamat sore.